Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan presentasi yang diberikan kepada kami. Saya Lumesiani. Saya Linyoman Kartini. Kami akan menjelaskan eksistensi Veda sebagai kitab suci Hindu. Kami akan menjelaskan pengertian Veda, kedudukan Veda, bahasa dalam Veda. Pengertian Veda. Kata Veda dapat dikaji melalui dua pendekatan, yaitu berdasarkan etimologi atau akar kata dan berdasarkan semantik atau pengertiannya. Secara etimologi, kata Veda berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata Ved yang artinya mengetahui, dan akar kata ini berubah menjadi kata benda, yaitu Veda, yang artinya kebenaran, pengetahuan suci, kebijaksanaan, dan secara semantik, Veda berarti kitab suci yang mengandung kebenaran abadi, ajaran suci atau kitab suci bagi umat Hindu. Mahasri Rayana menyatakan bahwa Veda adalah wahyu Tuhan Yang Maha Esa yang mengandung ajaran yang luhur atau transendental untuk kesempurnaan umat manusia serta menghindarikannya dari perbuatan jahat. Menurut Swami Dayananda Sarasvati dalam bukunya Rigveda di Vaishya Bhumika, penjelasan dan komentar terhadap Rigveda yang ditulisnya dalam bahasa Hindi menyatakan kata Veda berasal dari 4 urat kata atau akar kata kerja sebagaimana uraian berikut. 1. Vid mengetahui atau Anandi Set Parasmayupada atau Veti. 2. Vid menjadi ada atau Divadi Anit Videt. 3. Vid membedakan atau Rudhadi Anit Vid. 4. Vid mencapai atau Tudadi Set atau Vidati atau Videt. Pengertian Veda. Radhakrishna lebih jauh menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan dalam tahap kedua disebabkan oleh pengkajian yang lebih mendetail, sedangkan kebijaksanaan Veda adalah pengetahuan tahap awal atau tingkatan yang pertama yang diturunkan dari prinsip tak diciptakan. Veda bukan hasil susastra yang satu seperti Bhagavad Gita atau bukan pula kumpulan dari beberapa buku dalam satu masa tertentu seperti Tripataka, agama Buddha, atau kitab hijau, agama Kristen. Tetapi suatu susastra yang menyeluruh dari abad ke abad dan dari abad ke abad dan disampaikan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Ketika tidak ada buku, ingatlah yang kuat dan tradisi sangat pasti untuk memberikan kesan pada orang-orang agar tersedia memelihara susastra ini. Veda disampaikan sebagai pengetahuan suci atau wahyu kesuciannya, timbul secara spontan berdasarkan umur dan nilai-nilai terkandung dalam kesuciannya, timbul secara spontan berdasarkan umur nilai-nilai yang terkandung dalam isi Veda tersebut. Melalui sejak Veda menjadi landasan pikiran atau berpapasan bagi banyak orang. Kedudukan Veda. Veda adalah kitab suci agama Hindu yang diwahyukan oleh Tuhan Brahman kepada para maharsi. Veda memiliki 3 kedudukan penting bagi umat Hindu, yakni sebagai sumber ajaran agama, sebagai wahyu Tuhan, dan sebagai sumber hukum. Veda sebagai sumber ajaran agama. Sebagai kitab suci, Veda adalah sumber ajaran agama Hindu, sebab dari Vedalah mengalir ajaran agama Hindu. Ajaran Veda dikutip kembali dan memberikan vitalitas terhadap kitab-kitab susastra Hindu pada masa berikutnya. Dari kitab Veda Sruti, mengalirlah ajaran dan dikembangkan dalam kitab-kitab seperti Itihasa, Purana, Tantra, Darsana, dan satwa-satwa yang kita
Maharishi di Indonesia. Swami Sivananda, seorang yogi besar di abad modern ini, menyatakan Veda adalah kitab tertua dari perpustakaan umat manusia. Kebenaran yang terkandung dalam semua agama berasal dari Veda dan akhirnya kembali kepada Veda. Veda adalah sumber ajaran agama, sumber tertinggi dari semua sastra agama, berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Veda diwahyukan pada permulaan adanya pengertian waktu. Veda mengandung ajaran yang memberikan keselamatan di dunia dan di surga loka terakhir. Veda tidak terbatas pada tuntutan hidup individu terhadap Veda tidak terbatas pada tuntutan individu, tetapi juga dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai wahyu Tuhan, setiap ajaran agama memberikan tuntunan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia lahir dan batin, dan diyakini pula bahwa ajaran agama itu bersumber pada kitab suci. Demikian pula umat Hindu yakin bahwa kitab sucinya itu merupakan wahyu atau sabda Tuhan Yang Maha Esa, yang disebut Sruti, yang artinya yang didengar, Maha Esa yang didengar, Revaled Teahing. Veda sebagai himpunan sabda atau wahyu berasal dari Apaurusa Seya, atau yang artinya bukan dari manusia, sebab para resi penerima wahyu berfungsi hanya sebagai instrumen atau sarana dari Tuhan Yang Maha Esa untuk menyampaikan ajaran sucinya. Sebagai wahyu Tuhan, para Sri adalah mereka yang menerima wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Karena kesucian pribadinya, mereka menerima sabda sucinya. Kata Sri berasal dari kata dras, yang artinya melihat atau memandang. Dalam pengertian yang lebih luas, berarti memperoleh atau menerima wahyu. Oleh karena itu, seorang Sri disebut mantradastra atau mantra dastara itisrah, dan beberapa cara seorang Sri menerima wahyu Tuhan Yang Maha Esa melalui satu suara nada, yakni gama, yang diterima para Sri, dan gama tersebut berubah menjadi sabda atau wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian wahyu itu disampaikan kepada para siswanya di dalam asrama atau pasraman. 2. Upanishad, yang yakni pikiran para Sri dimasuki oleh sabda Brahman, sehingga pikiran para Sri itu berfungsi sebagai sarana dan menghubungkan Tuhan Yang Maha Esa dengan para siswa Sri tersebut. Sabda Sri atau guru adalah sabda Brahman yang disampaikan dalam suasana pendidikan dalam garis perguruan yang disebut parampara. Para siswa duduk dekat di bawah guru untuk menerima ajarannya. 3. Darsana atau darsanam, yakni Sri atau orang suci berhadapan dengan dewa-dewa, halnya Arjuna berdasarkan dengan Dewa Indra atau Siwa dalam suatu pandangan mata rohani. 4. Avantara, yakni manusia terhadap dengan avatarnya seperti hanya Arjuna, ajaran suci Bhagavad Gita, dan Sri Krishna Sang Purana Avatara. Veda sebagai sumber hukum. Mahasri Manu, peletakan dasar hukum Hindu, menjelaskan bahwa Veda adalah sumber dari segala sumber dharma atau hukum Hindu. Pernyataannya tersebut terhadap pada kitab Manava Dharma Sastra yang berbunyi adalah sebagai berikut. Vedo kilo dharma mulam, smerti sile catat vidam, acara ska iva sadhunam
Atmanastustir Evaca. Artinya, Veda merupakan sumber pertama dari Dharma, kemudian barulah Smriti, kemudian adat istiadat, lalu tingkah laku yang terpuji dari orang-orang bijak yang mendalami ajaran suci Veda. Juga tata cara kehidupan orang suci dan akhirnya kepuasan pribadi. Berdasarkan kutipan sloka di atas, maka dapat disusun struktur sumber hukum Hindu dan stratifikasi hukum Hindu berdasarkan sebagai berikut. 1. Veda atau Sruti. 2. Smriti atau Dharma Sastra. 3. Sila atau tingkah laku orang suci. 4. Acara atau tradisi yang baik. 5. Atmanastuti atau keheningan hati. Bahasa dalam Veda. Veda sebagai wahyu Tuhan Yang Maha Esa diyakini kebenarannya oleh seluruh umat Hindu. Pada saat wahyu Veda disebut disebarluaskan oleh para Sri di India menggunakan bahasa lisan atau oral, yang dilakukan dalam masa yang amat panjang sebelum ditemukannya tulisan. Dengan demikian, tradisi bahasa lisan jauh lebih tua dibandingkan dengan bahasa tulisan karena bahasa lisan dimulai ketika terjadinya kontrak antara sesama manusia, dalam hal ini termasuk pula bahasa isyarat. Melihat hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wahyu itu diterima menurut bahasa yang digunakan oleh mereka yang menerima wahyu itu, dan para Sri menerima wahyu Veda menggunakan bahasa Sanskerta, dan bahasa ini tetap juga digunakan sampai berkembangannya susastra Veda. Pada zaman sesudah Veda itu dihimpun dalam 4 himpunan yang disebut dengan Samhita. Bahasa dalam Veda. Istilah atau nama Sanskerta sebagai nama bahasa ini dipopulerkan oleh seorang Maharesi yang bernama Panini. Maharesi Panini pada waktu itu mencoba menulis sebuah kitab Vyakarana, yaitu kitab tata bahasa Sanskerta yang terdiri dari 8 adhyaya atau bab yang terkenal dengan nama Astadhyayi, yang mencoba mengemukakan bahwa bahasa yang digunakan dalam Veda adalah bahasa Deva yang dikenal pula dengan nama Daipipa, yang bahasa atau sabda Davata. Bahasa dalam Veda. Dengan perkembangan yang pesat sesudah diturunkannya Veda, kemudian para ahli membedakan bahasa Sanskerta ke dalam 3 kelompok, yakni 1. Bahasa Sanskerta Veda atau Vedic Sanskrit, yakni bahasa Sanskerta yang digunakan dalam Veda yang umumnya jauh lebih tua dibandingkan dengan bahasa Sanskerta yang kemudian digunakan dalam berbagai susastra Hindu, seperti dalam Ityasa, Purana, Dharma Sastra, dan lain-lain. 2. Bahasa Sanskerta klasik atau Classical Sanskrit, yakni bahasa Sanskerta yang digunakan dalam karya sastra atau susastra Hindu, seperti Ityasa atau Ramayana dan Mahabharata, Purana 18 Mahapurana dan 18 Upapurana, seperti kitab-kitab Dharma Sastra, kitab-kitab agama atau Tatra, dan Darsana yang berkembang sesudah Veda. 3. Bahasa Sanskerta campuran atau hibrida Sanskrit. Dan untuk Indonesia oleh para ahli menamai Sanskerta kepulauan atau archipelago Sanskrit, baik Sanskerta campuran maupun Sanskerta kepulauan. Keduanya ini tidak murni menggunakan kosakata atau tata bahasa Sanskerta sebagaimana dalam 2 pengelompokan sebelumnya, Sanskerta Veda dan Sanskerta klasik.
Sekian dari penjelasan kami. Jika ada salah kata, disengaja ataupun tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.